Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih membahas tentang lanjutan sistem pakar dengan menggunakan algoritma decision tree C4.5. Nah, sebelumnya tadi sudah saya bahas terkait sistem pakar untuk melakukan training dengan menggunakan algoritma decision tree, baik itu ID3 ataupun C4.5. Nah, berikutnya gimana caranya untuk mengimplementasikan ke usernya. Jadi ini karena contoh ya, tapi kalau kita sudah membuat beneran untuk startup misalkan, maka harusnya sudah interaktif antara data tes sama data training itu saling kayak saling terkait. Jadi nanti kalau kita sudah punya data set untuk training, kemudian ada untuk tes, nah itu harus saling berkaitan. Jadi selalu modelnya itu selalu update ya, Nah, di sini langkah pertama adalah tadi datanya itu kalau kita misalkan menggunakan machine learning toolnya adalah WK, berarti datanya silakan dimasukkan ke WK data setnya, kemudian dataset tersebut itu dilakukan training agar menghasilkan tree. Contoh tree-nya seperti apa? Ini contoh tree-nya. Nah, ini contoh tree. Nah, hasil tree-nya itu dibuatkan rule. Nah, ini ya rule-nya. Rule ini pasti sama seperti rule yang ada di WK. Jadi di WK-nya juga pasti akan menghasilkan rule dan tree. Nah, rule dan tree ini itu diimplementasikan ke, misalkan kalau kita berbasis web, maka diimplementasikan ke webnya agar bisa menentukan, oh kalau ada orang dengan kondisi seperti ini, dia direkomendasikan lensanya apa. Nah, seperti itu ya. Nah, tadi tree ini itu saya buat rule-nya. Nah, rule ini diimplementasikan ke webnya. Nah, ke web ini. Ya, ini ya, ke webnya. Jadi kalau ada orang dengan kondisi misalkan usianya presbiopic, kemudian SP-nya adalah miop, astigmatisnya adalah no, kemudian produknya adalah reduce, maka rekomendasinya apa? Oh, lensanya adalah non. Nah, kok bisa menampilkan lensa non? Ini berdasarkan dari tree atau rule-nya tadi. Jadi langkah pertama buat tampilannya, kemudian langkah kedua nanti setelah dia memilih tampilan, memilih kondisi dirinya, nah terus nanti dimasukkan tree-nya ini. Nah, ini tree dari rule tadi ya. Nah, rule-nya, ini rule dari tree yang kita hasilkan dari WK-nya. Nah, dari sini. Nah, akurasi dari model ini, model rule-nya itu berapa nilai akurasinya? Nilai akurasinya adalah, caranya adalah untuk, misalkan ini manual ya, Kalau nanti sudah datanya banyak ya, silakan diotomatis menggunakan program. Bisa menggunakan di PHP-nya bisa, di MATLAB-nya bisa. Nah, itu tadi di WK-nya juga akan muncul nilai korelasi kebenarannya. Nah, caranya adalah rule-nya tadi, rule ini dimasukkan, jadi rule-nya dimasukkan ke, ini pakai Excel ya. Kondisi if jika tir PR ya, berarti ini tir PR sama dengan reduce maka non. Terus jika tir PR-nya sama dengan normal, n astig sama dengan no, berarti solve. Kemudian if jika tir production-nya adalah normal, kemudian astignya adalah yes, kemudian spektakulernya adalah miop, berarti outputnya adalah hard. Dan lagi if jika tiernya ini kalau kita lebarkan, nah ini tiernya adalah normal, astignya adalah yes, kemudian spektaknya adalah hypermetrop, berarti outputnya non. Nah, terus kalau tidak sesuai semua berarti error. Nah, ini dicek semua dari data 1 sampai 24, kemudian dicek kalau sama itu nilainya 1, terus ditotal. Ini ditotal hasilnya adalah 24 yang benar, yang salah 2.
hasil akurasinya 91,67. Nah, kalau kita coba lagi, kan namanya interaktif ya, harusnya interaktif itu berarti update antara data test sama data trainingnya. Misal pilih usianya adalah presbiopik, astigmatiknya adalah miop, astignya yes, ininya adalah normal. Rekomendasinya apa? Hard. Nah, ini kalau menggunakan web ya. Kalau nanti misalnya membuat yang lainnya, ya silahkan. Jadi langkah pertama ya, saya tuliskan untuk melakukan, jadi untuk membuat sistem pakar atau apapun namanya, sistem penentuan atau rekomendasi. Ini karena temanya adalah terkait lensa, menggunakan algoritma decision tree, di mana decision tree-nya itu kalau di WK ada pilihannya ID3 sama C4.5. Yang membedakan apa antara ID3 sama C4.5? Yang membedakan adalah di bagian rumus gen sama entropinya. Itu ya tadi yang sempat sudah saya jelaskan di video sebelumnya, silakan dicek di channel saya Nur Nafi. Iya. Nah, terus berarti langkahnya gimana? Harus punya dataset ya. Harus punya dataset. Kemudian yang kedua, silakan melakukan training datanya. Jika datanya banyak itu berarti lebih dari 200 baris, berarti silakan menggunakan tool machine learning. Saya singkat machine learning. Contohnya apa? Saya tadi menggunakan WK, bisa menggunakan Python, bisa ya. Nanti kalau Python pakai scikit-learn atau menggunakan R atau menggunakan MATLAB. Nah, terus harus paham konsep ya. Paham konsep. Harus, ini wajib memahami konsepnya untuk mengetahui perbedaan rumus antara di gen yang ID3 sama C4.5 karena ada perbedaan ya. Terus berikutnya silakan diuji coba. Kenapa? Karena hasil trainingnya, nah, saya tulis ya, hasil training berupa tree. Nah, tree atau rule. Nah, uji cobanya adalah rule-nya diimplementasikan ke program dengan data tes. Nah, itu. Kalau tadi saya implementasikan dengan data yang sama, data trainingnya, ternyata hasil akurasinya itu tadi, nilai akurasinya adalah 91 berapa tadi ya. Nah, itu untuk mengetahui hasil akurasi. Nah, untuk mengimplementasikan terserah, boleh menggunakan bahasa pemrograman apapun itu ya. Jadi ini tahap by tahapnya. Mohon dipahami, dicermati, jangan di skip, karena memang kalau kita terkait membuat sistem pakar, memang harus butuh pakarnya. Selain butuh pakar, juga harus memahami konsep dari bagaimana mengimplementasikannya, baik itu dengan menggunakan algoritma decision tree ataupun naif Bayes yang pernah saya sampaikan di video-video sebelumnya di channel Nur Nafi ya. Nah, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.